Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jamaah salat subuh yang dilanjutkan dengan kajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji mari kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah pahala ataupun menjadi kebaikan yang menambah timbangan kita di hari akhir kelak. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya tak lupa juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada siapapun yang berusaha mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelumnya kami mohon izin kepada jamaah sekalian bahwasanya kami berada di depan ini hanya untuk menggantikan ya, karena kemarin kami dihubungi bahwasanya guru kita atau ustadz yang mempunyai jadwal pada hari ini berhalangan hadir. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan juga memudahkan urusan beliau, sehingga kami diminta untuk mengganti. Dan disampaikan pula kepada kami bahwasanya materi yang biasa disampaikan di majelis di hari Selasa pagi adalah yang berkaitan dengan fikih. Ini saja kami tidak mengetahui kitab apa atau setelah sampai mana pembahasan fikih, sehingga kami mohon maaf
mungkin kami tidak bisa melanjutkan apa yang beliau bahas. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon izin mungkin yang insya Allah kita bahas masih ada kaitannya dengan fikih. Hanya saja mungkin ranah fikih yang akan kita pelajari adalah ranah yang barangkali jarang dibahas, ya, yaitu yang berkaitan dengan dunia digital. Karena kaum muslimin di zaman ini hampir, ya sebenarnya bukan hanya kaum muslimin, masyarakat di zaman modern ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital, apalagi dunia maya. Sekarang sudah menjadi aktivitas rutin harian yang bahkan mungkin bagi sebagian orang itu hampir tiap jam atau bahkan tiap beberapa menit itu selalu mempunyai aktivitas di dunia maya, baik itu melalui media-media sosial atau bahkan interaksi-interaksi yang terkandung di dalamnya akad-akad, seperti misalnya akad jual beli atau akad ijarah, sewa menyewa, atau mungkin akad antara seseorang dengan orang yang ingin bekerja dengan orang tersebut, yang berupa pekerjaan dan yang lain sebagainya. Dan ini semuanya telah diatur dalam syariat Islam yang berkaitan dengan muamalah atau interaksi, telah diatur dalam syariat Islam sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya adalah kalau pembahasannya itu tentang interaksi, tentang jual beli dan yang lain sebagainya yang telah diatur dalam Islam, ada dalil-dalilnya, maka apakah itu berlaku pula aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut yang dilakukan di dunia nyata, apakah itu berlaku jika dilakukan di dunia maya? Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang hal tersebut. Karenanya dengan memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mulai pembahasan tersebut. Hadirin sekalian yang kami muliakan, maka kami mulai bahwasanya dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah umum. Di antara kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan dunia digital atau dunia maya adalah bahwasanya ruang digital dengan ruang nyata, dunia maya dengan dunia nyata itu memiliki titik perbedaan dan memiliki titik persamaan. Karenanya hal-hal yang mempunyai kesamaan antara dunia digital dengan dunia nyata, dunia maya dengan dunia nyata, maka hukumnya dihukumi dengan yang pada dunia nyata. Karenanya di antara kesamaannya adalah apa yang diharamkan pada dunia nyata maka haram pula dilakukan di ruang digital. Jadi apa yang telah Nabi SAW haramkan yang mungkin bisa kita lakukan secara langsung
dan itu mempunyai nilai serta kesamaan juga pengaruh yang sama jika kita melakukannya di dunia digital. Jika kita melakukannya melalui handphone ini mempunyai pengaruh yang sama, maka hukumnya menjadi sama. Contohnya apa? Contohnya adalah melakukan kebohongan. Maka apapun berbohong itu hukumnya dosa. Maka bukan berarti kebohongan yang dilakukan di dunia maya itu kemudian diperbolehkan. Saya kan diam saja, saya hanya sekedar mengetik. Tetapi apa yang merupakan hasil ketikannya itu adalah bisa dibaca oleh orang lain, bisa diketahui buah pemikirannya tersebut oleh orang lain, sehingga kalau yang dia tulis itu adalah sebuah kedustaan, maka berarti dia dihukumi dengan berbagai macam hukum kedustaan dengan segala bentuk konsekuensinya. Dan bahkan bisa jadi konsekuensi dari kedustaan yang dilakukan di dunia digital itu lebih besar dibanding konsekuensi yang diterima di dunia nyata. Kenapa? Karena kalau di dunia maya atau di dunia nyata, kita bisa mengetahui siapa yang telah menerima pembicaraan atau menerima apa yang kita sampaikan, yang mendengarkan siapa itu kita bisa mengetahui. Artinya ketika berada di majlisnya 2 orang, kemudian kita menyampaikan suatu perkataan kepada 2 orang itu, dan ternyata perkataan kita salah, mau memperbaiki itu lebih mudah karena tinggal menghubungi 2 orang itu. Tapi kalau di dunia maya itu yang mendengarkan perkataan kita itu tidak terbatas orangnya. Jadi kalau ingin memperbaiki, ingin konfirmasi tentang kebenaran, ingin tabayun, maka susah. Terkadang kita ketahui, misalnya kalau contoh kita menulis status di WA, tapi statusnya isinya kebohongan. Itu kan yang nulis kan, yang membaca kan bisa banyak sekali. Belum lagi nanti yang membaca nge-share misalnya. Maka itu menjadi suatu yang berbahaya. Kemudian termasuk diantaranya adalah ghibah. Ghibah ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan akan besarnya ghibah ini seperti seseorang yang memakan bangkai ataupun mayat dari saudaranya yang telah meninggal. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka seseorang yang melakukan ghibah di dunia nyata, di dunia maya, dia mendapatkan ancaman dosa seperti ghibah di dunia nyata. Dan ini terkadang tidak kita sadari. Contoh bentuk ghibah di dunia maya seperti apa? Seperti kita chat-chatan atau kirim-kiriman, balas-balasan WA dengan seseorang tetapi membahas orang yang ketiga. Jadi misalnya kita satu grup ini di sebuah forum, misalnya forum jual beli atau forum sesama penyuka motor atau penyuka apapun. Kemudian di grup ada pembahasan apa? Nah, kemudian kita japri salah seorang anggotanya membahas anggota yang lain, yang itu membahas keburukan-keburukannya. Itu kok tadi si fulan seperti ini sih.
utik-utik. Itu sedang menggibah. Itu bisa jadi terjatuh dalam dosa riba. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Juga termasuk seperti misalnya membuka aib. Membuka aib ini juga salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menutup aib, terutama aib sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau seorang tahu aib seseorang, maka hendaknya berusaha menutupinya. Kalau dia menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dirinya. Sebaliknya, kalau seseorang itu tidak menutupi aib saudaranya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menutup aibnya. Dan sebaik apapun seseorang, pasti dia tidak akan luput dari yang namanya aib. Pasti, nggak mungkin. Setiap dari kita pasti mempunyai rahasia, atau setiap dari kita pasti mempunyai kekurangan yang bisa jadi kita sadar, yang artinya kekurangan tersebut kalau sampai diketahui orang lain itu pasti kita akan malu. Atau bisa jadi kita mempunyai aib, tapi kita tidak menyadari aib tersebut. Kita menganggapnya bahwasanya itu biasa, padahal itu adalah sebenarnya aib. Nah, maka kalau kita mempunyai pengetahuan tentang orang lain saudara kita yang mempunyai aib, kita berusaha untuk menjaganya. Jangan kita sebar. Dan bentuk penyebaran aib di dunia digital ya dengan gerakan-gerakan jempol kita, ya. Itu bisa macam-macam. Contohnya bisa dengan tulisan yang disebarkan di media sosial, atau dengan foto maupun video. Kita lagi memfoto misalnya, foto sebuah objek, tiba-tiba tidak sengaja di antara gambar yang terambil di foto kita tersebut itu ada seseorang yang misalnya aibnya terumbar, bisa jadi auratnya tersingkap, atau memang dia seorang yang tidak ingin, ya, tidak suka untuk difoto atau diambil gambarnya, atau dia sedang dalam keadaan yang dia malu keadaan tersebut itu tersingkap, maka jangan kita share, baik di status atau di media sosial, misalnya di Facebook, di Instagram, dan yang lain sebagainya. Dan yang berkaitan dengan masalah aib, ini sebenarnya nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar kalau seseorang itu tidak mengetahui aib orang lain. Jadi kalau bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kaum muslimin atau orang-orang yang kita kenal itu Allah Subhanahu wa taala menutupi aib mereka dari kita. Jadi kalau bisa kita itu jangan sampai tahu aib orang lain. Meskipun yang seperti ini ya terkadang kita tidak mampu.
Karena aib orang lain itu terkadang kita ketahui tanpa kita sadari. Bisa jadi nggak sengaja kita melihat orang tersebut melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh orang sepertinya. Misalnya kita secara tidak sengaja melihat saudara kita mungkin berjalan dengan perempuan yang bukan mahram. Itu aib orang tersebut. Nah, itu kita tahu. Itu nikmat yang besar kalau seumpama seandainya kita itu tidak mengetahui. Kalau Allah menjaga aib orang lain untuk tidak kita ketahui. Itu nikmat kalau kita tidak mengetahui aib. Nah, tapi kalau sudah terlanjur mengetahui seperti itu, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan menyebarkan. Pokoknya jangan sampai menyebarkan terlebih dahulu, karena itu aib. Kemudian yang selanjutnya kita tabayun terlebih dahulu. Kita tabayun, itu siapa itu? Kok tadi misalnya biasa ketemu jamaah di masjid, kemudian pas di pasar kok lihat jalan sama perempuan yang kita ketahui kok bukan istrinya atau bukan mahramnya. Kita tabayun dulu. Setelah tabayun, baru kalau kita ketahui itu adalah kesalahan, maka kita nasihati dirinya, bukan malah diumbar di muka umum. Pas tabayun bisa jadi ini siapa itu? Oh, ternyata saudara sesusunya. Nah, itu bisa jadi, bisa jadi. Dan juga dosa-dosa yang lain seperti namimah atau adu domba. Adu domba itu menyampaikan kepada dua pihak, kepada A dan B misalnya, menyampaikan kepada si A perkataan yang isinya kedustaan tentang si B, kemudian mengatakan kepada si B sebuah perkataan atau sesuatu pernyataan dari si A yang itu adalah kedustaan dan yang tidak benar, tujuannya adalah untuk mengadu domba agar si A dan si B ini berselisih. Maka itu semuanya bisa dan sangat mungkin dilakukan di dunia maya, maka itu hukumnya juga tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk juga yang ini mungkin banyak terjadi, yang hendaknya kita berusaha menjaga diri. Kenapa? Karena orang yang terjatuh dalam amalan ini, dalam perbuatan ini, itu menurut kriteria dari Nabi SAW, dia masuk dalam kriteria seorang pendusta. Apa itu? Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Jadi dengar apa sampaikan, dengar apa sampaikan, dengar apa sampaikan. Itu kalau di dunia nyata. Kalau di dunia maya, di dunia digital, dapat informasi apa? Share. Informasi apa? Share. Dapat informasi share. Itu bisa jadi terjatuh dalam apa yang Nabi SAW ancamkan di sini. Dan yang di dunia maya ini bisa jadi lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau di dunia nyata kita tidak mungkin menyampaikan kecuali setelah kita mendengar. Kita mendengar baru menyampaikan. Ini kalau yang kita sampaikan itu benar seperti apa yang kita dengar, itu bisa jadi masuk dalam hadis ini. Terkadang menyampaikannya salah, dengarnya apa, yang disampaikan apa. Kalau yang kita sampaikan itu saja sama, bisa masuk dalam kategori ini. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Nah, kalau di dunia maya itu bisa lebih bahaya. Kenapa?
karena bisa jadi kita menyampaikan sesuatu yang bahkan kita tidak mengetahui. Kita hanya mengetahui dari judulnya. Judulnya itu sudah sangat menarik. Judulnya sudah sangat menarik. Dibuat untuk biar orang-orang tertarik. Loh, kita baru membaca judulnya itu sudah tertarik tanpa membaca isinya, langsung kita share. Maka jangan sampai seperti itu. Maka hendaknya kalau kita mau menge-share informasi atau berita apapun, maka itu insya Allah baik. Itu insya Allah baik. Tetapi kita harus memperhatikan. Yang pertama, apa yang ingin kita share itu sesuatu yang baik atau bukan, ada manfaatnya atau tidak. Kemudian kita baca terlebih dahulu. Kalau terlihat ada manfaatnya dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka bisa kita share. Baik. Itu tadi apa yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya, termasuk apa yang diperbolehkan di ruang nyata, maka boleh juga dilakukan di ruang digital. Misalnya, yang diperbolehkan di sini bisa jadi bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Contohnya, memberi nasihat, memberi informasi yang bermanfaat. Maka ketika itu baik dilakukan di dunia nyata, itu baik pula dilakukan di dunia maya. Contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu juga boleh dilakukan, tentu saja dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan-keadaan. Termasuk yang diperbolehkan dilakukan di dunia digital itu adalah dalam permasalahan jual beli. Maka itu juga diperbolehkan. Karenanya jual beli online secara umum itu diperbolehkan. Secara umum diperbolehkan. Meskipun nanti harus diperhatikan dalam praktek jual belinya itu seperti apa. Karena model atau metode akad dalam jual beli itu bermacam-macam. Dan ada beberapa hal yang dilarang dalam masalah jual beli. Maka ketika ada unsur-unsur yang terlarang dalam masalah jual beli, maka itu harus diperhatikan dan harus ditunaikan segala macam dan bentuk rupa dari syarat-syaratnya. Contohnya, sebagian jual beli itu ada yang mensyaratkan takobut atau muamalah akad yang berkaitan dengan harta. Itu ada yang mensyaratkan takobut. Takobut itu adalah barang langsung diterima dalam akad tersebut. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab, wal fiddatu bil-fiddah, wal burru bil-burri, wasya'iru bil-sya'ir, wa tamru bil-tamr, wal milh bil-milh, masalan bimislin, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin, fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Baik. Dalam Islam, dalam konsep jual beli Islam, tidak semua objek yang dijual itu mempunyai hukum yang sama.
sebagian objek itu mensyaratkan dalam jual beli itu harus serah terima secara langsung, tidak ditunda. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, yaitu apa? Yaitu jual beli emas atau perak. Jual beli yang modelnya itu barter antara emas dengan emas atau perak dengan perak, atau kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, kemudian juga garam dengan garam, maka harus sama takaran, ukuran dan juga timbangannya. Juga harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa? Antara dua orang yang saling tukar menukar tersebut, dia harus serah terima dalam majelis tersebut. Nah, yang ingin kita tekankan di sini yang biasa dipraktekkan, ya, karena mungkin kalau di zaman kita sudah jarang, ya, meskipun mungkin masih ada tapi jarang, ya. Jadi orang beli beras dengan beras, beli kurma dengan kurma, itu kan sudah jarang, ya. Tapi kalau belinya emas dengan emas atau perak dengan perak, itu para ulama menjelaskan termasuk di antara contoh yang seperti ini adalah pembelian sebelumnya kita ulangi, ya, bahwasanya pertukaran antara emas dengan emas dan perak berlaku hukum seperti ini adalah pertukaran yang dilakukan antar alat untuk membeli, ya, dengan alat untuk membeli yang lain. Maksudnya seperti ini. Pembahasan tentang emas dan perak dalam jual beli itu seringnya dimasukkan dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang uang, di mana emas dan perak di zaman dahulu itu digunakan sebagai alat untuk membeli. Jadi kalau dulu mau beli, mata uangnya pakai apa? Ya pakai emas, atau pakai dinar, atau pakai perak, atau dahulu disebut dengan dirham. Maka pembahasan tentang emas dan perak itu dimasukkan di dalamnya juga pembahasan tentang alat untuk membeli. Kalau di zaman kita yaitu uang dengan berbagai macam bentuk rupanya. Ada uang kertas, ada uang koin, uang logam, dengan berbagai macam bentuk mata uangnya. Mungkin ada rupiah, dolar, real, lira, dan yang lain sebagainya. Nah, maka ketika kita akan melakukan transaksi yang model transaksinya itu adalah transaksi antar mata uang dengan mata uang, atau alat tukar dengan alat tukar. Emas itu masuk dalam kategori alat tukar, uang juga masuk kategori alat tukar. Maka di dalamnya disyaratkan taqabud, harus saling serah terima. Karena nggak boleh kita membeli emas, misalnya kita membeli emas, baru uangnya diserahkan, kemudian emasnya diterimanya esok hari atau lusa, atau sebaliknya emasnya diterima terlebih dahulu, bayarnya baru besok atau nanti, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang sering bertransaksi dengan emas, yang jualan emas, ya, baik yang perhiasan ataupun yang logam mulia, ya, maka harus perhatikan dalam masalah ini. Jadi harus satu majelis. Maka itu juga berlaku di online. Dia harus serah terima. Karenanya sangat susah sekali untuk menerapkan hal ini.
Karenanya sebisa mungkin jual beli emas itu kalau bisa tidak dilakukan secara online. Ya, kalau kita punya toko perhiasan, jangan ditukar online. Jangan dijual online. Lalu gimana? Ya, kalau promosinya silahkan, tetapi nanti kalau mau menjualnya, ya, itu harus ada syarat takobutnya. Nah, baik. Termasuk juga kalau jual beli yang selain itu, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Misalnya beli ya, HP, uangnya transfer dulu, kemudian HP-nya baru datang ya, beberapa saat setelahnya, maka itu insya Allah tidak mengapa. Nah, termasuk hal yang berkaitan dengan takobut ini, ya, hukum yang berkaitan dengan takobut ini adalah hukum yang berkaitan dengan hibah misalnya atau pemberian. Jadi hadirin sekalian yang kami muliakan, ya, misalnya ada yang berkaitan dengan hibah atau pemberian, atau misalnya utang piutang, itu juga ada pembahasan tentang takobut, ya. Dimana kalau jual beli itu sudah sah dan sudah berlaku meskipun hanya dengan akad. Misalnya saya dengan si A misalnya, ya, saya mengatakan, ini saya punya handphone nih. Handphone ini saya jual ke kamu dengan harga 500.000. Tapi ini saya bawa pulang dulu ya. Saya bawa pulang dulu karena nanti saya akan ambil data-datanya dulu, saya bersihkan dulu, baru saya serahkan besok. Oh ya, nggak masalah, silahkan. Tapi saya juga bayarnya besok. Oh ya, deal. Kalau sudah deal, maka jual beli sudah sah. Salah satu dari keduanya tidak boleh membatalkan kecuali atas persetujuan dari keduanya melalui khiyar, yang itu dalam kerelaan keduanya. Artinya secara kepemilikan HP ini sudah menjadi milik si B, sudah bukan menjadi milik saya, sudah menjadi milik orang tadi. Dan uang 500 yang dia miliki itu sudah menjadi milik saya. Artinya kemudian ketika saya pulang, kemudian ada orang yang lihat HP saya, HP kamu kok bagus ya, saya beli dong. Ya, berapa kamu beli? 700.000. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi sudah terjadi akad yang sah, meskipun belum ada tukar menukar. Jadi akadnya sudah sah, tetapi HP-nya atau uangnya masih di pemilik awal. Maka tidak diperbolehkan. Karena jual beli sudah sah hanya dengan akad. Berbeda kalau hibah, kalau pemberian. Kalau misalnya saya mengatakan kepada si A, wahai si A, ini saya punya HP ini sudah lama nggak saya gunakan, saya pengen HP yang baru. Ini kamu mau nggak? HP ini saya kasihkan karena saya lihat kasihan ya. Kamu kok kayaknya HP-nya jelek ya. Ini HP saya kasihkan ke kamu mau atau tidak? Oh ya sudah, saya mau. Ya. Tapi nanti dulu ya, saya akan bawa dulu HP ini untuk saya ambil data-data saya. Ya. Kemudian dia pulang. Setelah pulang di perjalanan ada orang yang lihat, Mas, HP-nya kok bagus ya? HP-nya kok bagus? Saya beli gimana? Ya. Harganya berapa? 500.000. Ya. Kemudian dia nggak jadi memberikan HP ini kepada si A,
kemudian dia berikan kepada si B, maka jual beli yang kedua ini hukumnya sah. Secara muamalah sah, meskipun secara adab, secara akhlak, secara hukum Islami ini sesuatu yang tidak terpuji. Kenapa? Karena dengan dia melakukan itu berarti dia telah menyelisihi janjinya. Jadi hal yang ini yang jelek itu hanya dalam masalah dia menyelisihi janji, tetapi secara akad itu sah. Kenapa? Kalau yang namanya hibah, salah satu syaratnya itu harus berpindah barang yang ingin dihibahkan, itu berpindah tangannya kepada orang yang akan menerima. Jadi kalau belum berpindah tangan, itu akadnya belum sempurna, masih bisa digagalkan. Nah, ini nanti konsekuensi hukumnya banyak ya. Konsekuensi hukumnya banyak. Misalnya, kalau umpamanya kalau barang yang tidak mensyaratkan takobut seperti jual beli sudah terjadi akad, kemudian barangnya itu belum diberikan, lalu sebelum diberikan barangnya itu hilang, barangnya itu rusak, maka si penjual yang memiliki barang ini wajib untuk menggantinya. Itu kalau akad yang sudah sah meskipun tanpa takobul, tanpa serah terima, tanpa ada syarat untuk menerima barang di majelis. Tetapi kalau umpamanya akad yang tidak mensyaratkan atau akad yang mensyaratkan takobul seperti hibah tadi, hibah itu baru berlaku ketika orang yang diberi barang tersebut menerima. Maka nanti kalau umpamanya baru perkataan, baru akad, kemudian barangnya belum diserahkan, kemudian barang tersebut hilang, maka orang yang ingin memberi itu tidak wajib untuk menggantinya, tidak wajib, berbeda dengan jual beli. Nah, maka yang seperti ini juga harus diperhatikan dalam dunia maya ya. Jadi kalau umpamanya sesuatu muamalah yang mensyaratkan takobut atau mensyaratkan langsung serah terima di majelis, maka juga harus serah terima secara nyata, dan serah terima secara online itu tidak berlaku. Misalnya serah terima bentuknya hanya berupa gambar, itu tidak disebut dengan serah terima. Ya, serah terima barang ya harus barangnya. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperbolehkan di akad muamalah maka sah secara digital, hukum umumnya sah. Hanya saja nanti praktek tiap akadnya itu harus kita pelajari bersama ya, ini diperbolehkan atau tidak. Kalau keumuman jual beli insya Allah boleh ya. Seperti misalnya keumuman yang dilakukan dari transaksi kita di marketplace misalnya ya, Shopee, Bukalapak dan yang lain sebagainya, Tokopedia dan yang lain sebagainya. Maka kita melihat ada barangnya, kemudian kita pilih, kemudian setelah dipilih kita bayar, kemudian setelah kita bayar, ya, kemudian barang tersebut dikirimkan, ya, itu diperbolehkan. Hanya saja ini ada kalau jual belinya itu secara online, apalagi melalui marketplace, itu harus diperhatikan sungguh-sungguh, terutama
penjualnya. Ya. Kalau dijual beli offline atau secara langsung, ya, itu kan barang yang nggak ada ya pasti terlihat nggak ada. Ya. Artinya kita punya toko, ya, jualan sembako, pembeli datang, ya yang dia beli yang dia lihat saja. Nah, kalau di online, ya, terkadang dia menampilkan, ya, sesuatu yang dia tidak memiliki stoknya, maka ini harus diperhatikan. Itu tidak diperbolehkan atau hati-hati dalam masalah ini. Karena ini sering kejadian dan belum lama ini menimpa saya, ya. Jadi saya nyari sebuah kitab, sudah ketemu judulnya, kemudian saya pesen, ya. Harganya saya masih ingat, harganya dengan ongkos kirimnya itu 81.000. Kemudian setelah itu, ya, biasanya kan ada batas kirim, ya, itu 3 hari kalau di marketplace. Itu 3 hari nggak ada konfirmasi, nggak ada apa-apa, nggak dikirim. Setelah ditanyakan ternyata dikatakan stoknya kosong, habis. Ya, stok habis itu uangnya biasanya dikembalikan, ya, melalui rekening atau melalui rekening bersama. Ya. Kalau biasanya buka dompet atau Shopee dan yang lain sebagainya. Hanya saja biasanya saya nggak ada masalah. Jadi Shopee-nya saya itu nggak diaktifkan. Jadi saya nggak punya Shopee. Biasanya bayar ya langsung transfer, ya. Dan nggak ada masalah. Ya. Tapi yang ketika itu ada masalah dan diberitahukan, ya. Setelah biasanya juga saya nggak tahu informasi seperti itu. Ternyata pengembalian dana itu baru bisa dicairkan setelah 14 hari. Jadi nggak bisa langsung ditunaikan itu, dibatalkan, tetapi dananya baru dikembalikan selama 14 hari. Itu pun melalui rekening bersama itu. Dan qadarullah, ya, karena saya tidak mengetahui, ya, Shopee saya belum aktif. Ya, jadi setelah 14 hari pun itu uangnya belum kembali, ya, baru kemudian saya aktifkan, itu pun sudah terlambat mungkin, dan katanya dari pihaknya itu akan dikembalikan 1 kali 24 jam, ya, sampai sekarang belum kembali. Jadi uang 81.000 itu masih ngendap di sana, nggak tahu ini nanti kembalinya kapan, masih menunggu. Ini bukan berbicara tentang nominal, ya. Sebenarnya mungkin nominalnya tidak seberapa, tetapi tentu saja karena ada keteledoran dari penjual, karena dia tidak mempunyai barang tetapi masih dia jualkan, ya. Maka di belakangnya itu ada konsekuensi yang sangat merugikan kepada pembeli, ya. Maka ini harus diperhatikan. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan di majelis ini, bahwasanya, ya, dunia maya atau dunia digital itu sebenarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk diri kita, sehingga kita memudahkan dalam melakukan berbagai macam kebutuhan, ya. Baik itu kebutuhan yang sifatnya memang kebutuhan yang harus ditunaikan seperti jual beli dan yang lain sebagainya, atau kebutuhan yang berkaitan dengan rohani kita, di mana melalui dunia digital ini lebih terbuka, ya, atau lebih banyak pintu-pintu untuk kita menuntut ilmu dan yang lain sebagainya. Ini kan Masya Allah nikmat yang sangat besar. Hanya saja kita harus menjadi jeli. Ini nikmat yang kalau tidak kita syukuri dengan sebenarnya,
itu bisa menjadi tambahan azab. Di mana sebagaimana pintu kebaikan itu lebih terbuka, ya, maka pintu keburukan juga lebih terbuka. Karenanya seseorang yang hendak memasuki dunia ini, ya, kalau sudah terjaring ke dunia sosial melalui dunia digital yang kita bisa berinteraksi dengan orang yang begitu jauh, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari ketergelinciran yang bisa jadi kita tidak sadari, ya. Kita melakukannya dan itu bisa menyebabkan kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sejauh mungkin, sejauh timur dan barat. Nah, kita harus hati-hati. Tak lupa kita harus kuatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal ini. Sesuatu yang telah kita pelajari, konsep-konsep kehidupan yang itu mempunyai kesamaan di dunia nyata, di dunia maya, maka hukumnya itu ya kurang lebih sama, ya, sehingga kita harus perhatikan. Ketika kita mau nge-share misalnya berita atau apapun itu, ya, kita harus jeli, karena pencetan untuk nge-share itu mudah sekali, hanya pencet berapa kali gerakan jempol itu sudah akan terkirim. Dan sesuatu kalau sudah terkirim, ya, itu akan susah baliknya. Misalnya sudah terkirim, ya. Ya mungkin terkadang kita bisa langsung sadar, langsung menghapus, ya. Tapi kalau sudah terlanjur terkirim, baru sadarnya setengah jam atau 1 jam atau bahkan 1 hari, oh ini ternyata keliru, ya. Itu sudah terlanjur di-share oleh orang lain, sudah menyebar begitu banyak. Nah, itu kan bisa jadi sangat merugikan diri kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di majelis yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Intinya adalah pesan utama yang ingin kami sampaikan di sini, ya, untuk lebih meningkatkan, ya, kehati-hatian kita, ya, terhadap di masa era digital ini, bahwasanya semakin terbukanya, ya, zaman ini seharusnya semakin meningkatkan kesadaran kita untuk lebih bisa menuntut ilmu, menguatkan pemahaman kita terhadap agama ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya dan benarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan keliruannya itu dari kami pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.